أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab kita yaitu Ayyuhal Walad, karya Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuk ke bagian yang ini. Ya, bagi yang tidak ikut pekan lalu bisa disimak rekamannya ya di YouTube channel pribadi ya. Baik, kita lanjutkan saja. Ini sebenarnya pertemuan yang ketujuh ya sebenarnya. Ya, karena yang pertama nggak sempat direkam. Sebagaimana yang kita infokan, ini pertemuan sejumlah 8 kali apa 10 kali ya, Ustazah Fitri? 10 Ustazah. Ya, mudah-mudahan tidak sampai 10. Sudah kita tapi ya maksimal 10 ya. Biar kita masuk ke kajian yang lain ya. قال المصنف الشيخ العلامة المربي الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه أيها الولد ونفعنا الله به وعلمه في الدارين amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan saja tentang ini ya, kebodohan yang harus dicarikan solusinya ya, kebodohan yang menerima solusi obat kebodohan. Ya, wa ammal maradul ladzi yaqbalul ilaja, dan adapun penyakit yang menerima obat ya, ilaj itu solusi atau obat. Fa huwa ayyakuna mustarsyidan aqilan fahiman. Ya, dia adalah keberadaannya adalah seorang yang mustarsyid ya. Mustarsyid itu adalah orang yang bertanya untuk mencari petunjuk. Itu namanya mustarsyid. Jadi kalau dia tidak tahu, ya maka dia bertanya mencari jalan petunjuk. Tidak melakukan sesuatu yang dia tidak tahu. Nah, kemudian akilan ya, dia berakal, dia memikirkan. Terkadang ada orang itu yang sok tahu, ya, istilahnya sebenarnya dia jahil di bidang itu gitu, tapi karena tidak mau dipandang bodoh ya, akhirnya dia sok tahu lah ya. Walaupun sebenarnya bagi orang yang lawan dari berdebatnya itu lebih tahu dari dia gitu kan. Jadi dia merasa sudah tahu apapun itu begitu ya. Nah, padahal enggak seperti itu. Orang yang berpenyakit itu ya dia harusnya adalah ya mustarsyidan ya, mengobatinya
caranya adalah dia harus bertanya untuk mendapatkan petunjuk, kemudian akilan, kemudian dia berakal, memikirkan sebenarnya apa jawaban dari ketidaktahuan dia itu, begitu. Fahiman. Ya, kemudian dia memahami. Nah, jujur terhadap intelektualitasnya. Ya, kalau memang nggak paham ya sebut saja tidak paham. Ya, tidak harus berpura-pura paham. La yakunu maghlubal hasadi wal ghadab. Ya, tidak ada pada dirinya itu mendominasi hasad, ya iri dan ghadab serta kemarahan. Wa hubbis syahwati dan lebih suka syahwat, wal jahi dan juga kedudukan, wal mal serta harta. Di level usia tertentu seperti anak remaja itu cenderung yang begini itu terjadi ya. Terjadi eh, karena dia tidak mau apa namanya diketahui kesalahannya dan juga tidak mau dinyatakan bersalah. Ya, justru mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kemudian ketika ditanya eh, bagaimana dia bisa memahami apa yang dia lakukan itu, ya dia menjawabnya ya ini ya pembenaran terhadap perbuatannya tadi ya, bukan jujur terhadap pengetahuan ya, begitu. Biasanya seperti itu ya menghadapi anak-anak remaja. Maka cara berkomunikasi dengan anak remaja itu juga harus punya model tersendiri ya, harus punya gaya tersendiri agar mereka bisa jujur itu dengan apa yang ada di dalam hatinya dan dalam pikirannya. Ya, kalau salah mencari gaya gaya berkomunikasi, akhirnya yang banyak itu adalah menutupi kesalahannya itu dengan berbohong. Kemudian dia akan terus berbohong untuk menutupi yang berikutnya. Nah, maka sikap seorang tua pada kondisi seperti itu tidak memarahinya kan, tapi membuka ruang baginya untuk bersikap jujur ya. Bagaimanapun kesalahan itu ya sudah salah gitu ya, tidak perlu dimarahi sebenarnya. Akan tetapi bagaimana kita memahamkan bahwa memang itu salah dengan sebuah kesadaran ya, kesadaran. Ini tidak hanya di anak remaja sih ya, di orang-orang dewasa pun yang seperti ini muncul banyak hasad ya. Hasad dan marah dengan nikmat orang lain yang mungkin punya ilmu yang lebih dari dirinya. Kemudian lebih menyukai syahwat ya, keinginan-keinginan karena alasan bosan gitu. Sehingga dia menjustifikasi perbuatannya untuk melakukan keharuman. Nah, itu juga kita temui ya orang-orang yang seperti ini. Ya, seharusnya yang kita ajarkan kepada dia adalah bertanyalah apa sesuatu yang kamu tidak tahu. Jangan kamu lakukan sesuatu yang kamu tidak tahu hukumnya apa gitu. Apalagi kalau tahu itu suatu keharuman. Ya, ya udah haram tapi dilakukan gitu ya. Dia tahu itu haram. Nah, itu tentang kedudukan dan juga harta. Wa yakunu talibat thoriqil mustaqim ya, dan hendaklah seorang talib itu ya jadilah dia menjadi talib yang berada di jalan yang lurus ya. Walam yakun su'aluhu, dan tidaklah ada pertanyaannya itu wa'tiraduhu dan sanggahannya atau bantahannya an hasadin karena dia hasad, wa ta'annutin wa imtihanin ya. Dia hasad kemudian eh, ingin menyusahkan orang lain ya, dan ingin menguji ya, menguji orang. Ya, eh, yang paling berat itu memang adalah membersihkan hati ini ya.
hati kita sebagai orang tua juga, hati seorang guru, apalagi hati anak-anak ya, anak-anak, hatinya murid itu banyak ya yang bisa kita dapatkan yang seperti ini. Pengennya menyusahkan orang lain. Kalau menyusahkan orang lain itu kan memang dia egois lah gitu ya. Tidak ya, ataupun kalau membela ya dia membela kepada yang salah, bukan kepada yang benar. Justru kalau orang yang benar itu malah dijauhi. Nah, itu ada fase-fase manusia yang berhadapan dengan hati yang kayak gitu ya. Tapi ada juga yang mulus ya. Nah, ini tergantung bagaimana perjalanan seorang pelajar ya, seorang tolib. Wahadzal yaqbalul ilaja. Dan ini menerima solusi ya, menerima obat. Wa yajuzu antastagila bijawabi su'alihi. Karena memang yang seperti ini bisa diobatin, maka pertanyaan-pertanyaannya itu boleh kita menyibukkan ya, menjawabnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaannya tadi. Bal yajibu alaika ijabatuhu ya. Uh, Bahkan wajib bagimu untuk menjawabnya. Ya, wajib bagi kita menjawabnya. Kalau dia bertanya, ya kayak gini ya pertanyaan itu ada, misalkan dia itu sebenarnya sudah melakukan kebohongan sebenarnya. Satu akun misalkan ya ada seorang istri misalkan, satu akun itu akun yang baik-baik saja. Satu akunnya lagi akun fufu papa gitu. Itu ya kalau kita melihat yang kayak gitu ya. Mungkin ada satu akun media sosialnya baik-baik saja gitu ya. Tapi satu akun dia nggak menyebutkan nama aslinya. Nah, suatu waktu orang tahu kalau akun dia itu, anggaplah ya, akun Pupu Papa itu adalah si anak raja ini gitu. Orang tahu. Nah, akan tetapi dia itu malah menyalahkan orang yang tahu akun Pupu Papa itu, bahwa orang yang eh, menyelidiki akun dia itu adalah tajasus. Misalnya. Dia pakai dalil Islam. eh, Dia nggak terima karena itu perbuatan tajasus. Disebarkanlah kalau orang yang menemukan akun dia tadi, yang akun samaran itu ya, akun yang bukan asli itu, disebutlah eh, yang penemunya tadi itu dia berdosa karena tajasus ya. Dosa karena tajasus. Jadi dia bukan mengoreksi dirinya gitu, bahwa sebenarnya dia itu sudah melakukan kemunafikan. Tapi yang dia tuduh munafik itu adalah orang lain. Nah, yang kayak gitulah ininya, dengan anggapan bahwa tajasus di dalam Islam itu eh, haram, misalkan begitu kan. Nah, ini. Nah, yang begini ini tuh ketika dia bertanya kepada gurunya, ya wajib dijawab itu begitu ya, wajib dijawab. Memang tajasus itu adalah haram hukumnya gitu. Tapi kalau yang melakukan itu adalah orang tuanya, kalau yang melakukan itu adalah gurunya, maka hukumnya boleh ya, karena apa, dalam rangka mendidik. Kan gurunya juga nggak menyebarkan aib itu kemana-mana, enggak gitu ya. Nah, justru hanya melaporkan, kemudian memberikan laporan, dan nanti akan di follow up untuk ditabayun, kan seperti itu sebenarnya. Nah, tapi yang itu tadilah dia nggak mengakui dirinya salah. Nah, itu tuh hasad. Ya.
hasad. Hati-hati kalau di dalam diri anak kita itu kadang-kadang juga ada seperti itu. Dia menjustifikasi ya dengan dalil juga untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Ya namanya juga syahwat itu masih eh, banyak ya di dalam darahnya anak muda ya, gitu ya. Dalam darahnya anak remaja. Nah, harus dibantu sama doa yang sangat kencang ya oleh orang tua agar anaknya dilindungi dari setan ya yang membisik-bisikkan ya ke hawa nafsunya. Kemudian wasani mimma tada'u. Nah, yang perkara kedua itu perkara-perkara yang tadi yang engkau harus lakukan kan ya. Nah, yang kedua mimma tada'u apa yang harus engkau tinggalkan. Wa antahdharo wa tahtarza ya wa tahtariza min antakuna wa'izun au mudzakiran. Nah, hendaknya engkau berhati-hati ya. Tahdharo. Engkau berhati-hati kemudian menghindari apa? Siapa? Seseorang yang memberi nasihat atau pemberi peringatan lianna afatahu kasirotun ya. Karena banyak bahaya di situ. Ya, bahaya. Nasihatnya bahaya, ya, peringatan-peringatan yang bahaya. eh oh, engkau berhati-hati memberi nasihat gitu, ya. Berhati-hati memberikan nasihat atau memberi peringatan karena banyak bahayanya illa anta mala bima taqulu awalan. Kecuali engkau mengamalkan dengan apa yang engkau katakan terlebih dahulu. Ini nasihatnya. Ini nasihat ya. Summa ta'izubihi, kemudian engkau menasehati dengan yaitu manusia. Ya, kalau kita menasehati seorang, menasehati anak apalagi gitu ya. Kita harus melakukan terlebih dahulu begitu ya. Agar apa? Agar nasihat itu bernas ya, agar nasihat itu pengaruhnya kuat ya, agar nasihat itu mengena di pikiran dan juga perasaan ananda gitu ya, anak-anak kita. Nah, tapi ketika kita mengatakan kita sendiri tidak melakukannya, nah itulah kebahayaan itu. Fatafakkar fi ma qila li Isa alaihi salam. Ya, renungkanlah apa yang pernah dikatakan Isa alaihissalam ya kepada Isa alaihissalam. Ya bana Maryam, wahai putra Maryam, iz nafsaka, nasihatilah dirimu, fa ini fa in ta'az ta'azzat fa ini ta'azzat fa iznas. Nah, itu disebutkan di situ adalah ya benar Maryam iznafsaka fa ini ta'azta itu ya fa izin nasa. Ini ada yang salah ya. Fa ini ta'azta fa izin nasa wa illa fastahi min rabbik. Wa illa fastahi min rabbik. Ya. Dikatakan di situ wahai putra Maryam nasihatilah dirimu ya. Jika dirimu mau menerima nasihat, ya, jika engkau misalkan mau menerima nasihat, maka nasihatilah manusia. Namun jika tidak bisa menerima nasihat, maka malulah terhadap Allah ya, terhadap Rabbmu. Jadi kalau kita beri nasihat itu, kita juga mau dinasihati, ya. Itu tuh realitas hati yang bersih itu begitu. Dia itu membuka diri dinasihat, ya. Dinasihati oleh siapapun. Enggak ada kekhawatiran kalau orang mau mengkritik gitu ya. Kritik apapun begitu kan ya terhadap dirinya. Ya kalau memang kritik itu benar dia akan akui dan juga akan ya memang itu salahnya begitu ya. Dan dia memang bertekad untuk memperbaikinya. Tapi jika misal kritik itu enggak benar ya dia juga tabayun begitu kan. Ya mengklarifikasi.
Wa ini utuli bihadzal amal fahtariz an khaslatain, ya. Jika engkau diuji dengan amal ini, ya, pekerjaan seperti ini, pekerjaan apa itu? Pekerjaan seorang yang beri nasihat. Kan pengemban dakwah itu kan memang kerjanya kan ngasih nasihat, ya. Nah, itu ya, lisannya penuh nasihat. Ya, memang perintahnya begitu. Ya kan? Perintah Allahnya begitu. Ya, seperti dikatakan juga di dalam surat Fussilat gitu ya. 33 ya. Bukan Fussilat. Saya lupa ya. Yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, kan begitu. Perkataan siapakah yang paling baik dibandingkan perkataan orang yang menyuruh kepada Allah dan menyuruh kepada amal soleh. Emang diperintahkan begitu kan? Kita memberikan nasihat, menyuruh orang. Atau dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, tapi ini dinasihati oleh Imam Al-Ghazali. Fahtaris an khoslatain, maka hindari oleh dua perilaku ini. Al-ula, yang pertama, anit takallufi fil kalami bil ibarati wal isyarati wa tammati wal abiyati wal ash'ar, ya. Itu apa? Mempersulit diri, ya. Disebut takalluf di sini mempersulit diri di dalam kalam. Eh, mempersulit dalam kalam itu mungkin apa namanya, memilih narasinya terlalu tinggi gitu ya, ungkapannya terlalu sehingga orang nggak paham gitu kan, atau pakai istilah-istilah yang orang tuh nggak ngerti gitu istilah itu apa gitu, nggak terjangkau. Kemudian yaitu tadi bil ibarat, yang itu mempersulit di dalam perkataan, yaitu baik itu dengan ungkapan-ungkapan atau dia membuat isyarat-isyarat gitu ya, mati wal abiyati wal ash'ar, atau misalkan istilah-istilah asing, ya, otomat, kemudian wal abiyat, atau ini bait-bait, ya, bait-bait puisi misalkan yang dia sendiri yang tahu gitu maknanya, orang lain nggak tahu begitu kan. Kalau puisi kan seperti itu ya. Asy'ar juga syair-syair. Lianna Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin, ya, karena Allah Ta'ala itu membenci orang-orang yang mempersulit, ya, memberatkan dirinya sendiri, ya. Kemudian wa takalluful mujawizu anil haddi yadullu ala kharabil batini wa ghaflatil qalbi. Kemudian orang yang memberatkan diri sendiri, melampaui, mujawiz, ya, melampaui batas, anil had, melampaui batas yang menunjukkan kepada kehancuran batinnya, ya, kharabil batin wa ghaflatil qalb, dan juga lalainya hati. Jadi memilih diksi itu penting, ya. eh jadi nggak memberatkan kita juga gitu untuk menyampaikan, apalagi kita saja berat menyampaikannya, apalagi orang lain berat ya menerimanya juga gitu. Jadi nggak apa-apa, lebih baik memilih kata-kata sederhana, ya, diksi-diksi sederhana tapi juga maknanya dalam. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya, qala al-musannifu wa makna tadzkir. Apa itu makna makna tadzkir? Makna tadzkir ayyadzukurul abdu narul akhirah. Tazkir, sering dengar ya, tazkir, peringatan, ya, peringatan. Tazkir itu ayyadzukurul abdu narul akhirah. Mengingat, hamba itu mengingat narul akhirah, mengingat api neraka Jahannam. Itu namanya tazkir. Jadi kalau kita mengingat api neraka itu kita sedang tazkir. Terus kalau kita menyampaikan api neraka itu kepada
anak kita atau objek dakwah kita, maka itu kita sedang tazkir. Ya, wa taksira nafsihi fi khidmatil khaliq. Eh, dan merenungkan, ya, merenungkan pembatasan dirinya atau peremehan dirinya di dalam berkhidmat kepada Rabb-nya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap pengabdiannya, ya Allah, kok sholat saya itu cuma sekian rakaat di hari ini, kan gitu ya. Nggak khusuk-khusuknya. Kemudian kok berat ya melakukan sholat tahajud, ya, sholat sunnah. Atau kita merenungkan itu. Kenapa hari ini ibadah itu cuma segitu? Kenapa hari ini itu mengemban dakwahnya cuma segitu? Ya, kenapa hari ini itu mengajarkan anak itu cuma segitu? Itu namanya tazkirah. Ya. Tazkir. Ya, itu ya seorang hamba mengingat api neraka jahanam dan mengingat peremehan dirinya atau kelalaian dirinya di dalam berkhidmat kepada Robnya. Itu tazkir begitu ya. Kalau tadi nasihat, ya itu bedanya itu. Tazkir dengan al-wa'zu. Kalau nasihat kan lebih kepada menyuruh untuk menasihati kesalahan orang itu ya. Membenarkan, meluruskan. Kalau ini lebih ke mengingat diri. Kalau wa'zu ke orang lain. ويتفكر في أمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه, dan dia memikirkan di dalam umurnya yang dulu ya, yang lalu-lalu ya. Abah Umah ya, ayah bunda, kita selalu mengingat umur kita di masa lalu kemana kita habiskan sehingga di usia segini kita masih seperti ini gitu. Alladzi afnahu fima la ya'nihi, yang kita itu menafikannya pada apa-apa yang tidak kita perhatikan. Itu ya. eh Maksudnya mengingat umur kita yang telah berlalu yang kita sia-siakan. Untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak eh, berguna, tidak bermanfaat. Dulu sering apa namanya? Mungkin ya sering ya, jangankan yang lalu-lalu sekian tahun yang lalu ya, yang hari kemarin pun kita harus ini ya tazkirnya ya, kita harus tazkir gitu, memikirkan ya apa yang didapatkan hari ini, apakah tilawah kita bertambah kan gitu kan, Al-Qur'annya, apakah hafalan Al-Qur'annya bertambah, apakah ibadah puasanya bertambah minggu ini, misalkan ya, apakah sedekahnya juga bertambah atau malah nggak peduli, misalkan gitu. Itu tazkir ya. Nah, namanya tazkir. Selanjutnya, wa yatafakkaru fima baina yadihi minal aqabati min salamatil iman. Nah, itu merenungkan lagi. Apa yang direnungkan, dia pikirkan. Ah, dia memikirkan pada apa-apa yang dihadapannya itu berupa apa? Itu berupa rintangan-rintangan dari keselamatan imannya fil khatimah, ya, di akhir hayatnya. Selamat nggak ini iman saya, ya kan, di akhir hidup. Nah, itu yang dia pikirkan. Masya Allah ya. Berapa yang lalu ya, minggu yang lalu ya, Selasa, hari Selasa yang lalu, berarti 1 minggu yang lalu kami apa namanya, ada saudara kami ya, teman yang beliau itu iri kalau mau melihat perjalanan berpulangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang sangat luar biasa ya. Penyakitnya itu kanker stadium 4.
juga ada gula, komplikasi yang terakhir itu adalah kena juga jantung beliau. Beliau bertahan selama 3 tahun dengan penyakit itu, penyakit kanker itu. Tapi kami nggak pernah mendengar keluhan dari lisan beliau. Nggak pernah. Semua kita yang pernah bertemu, bersahabat, bergaul di majelis halaqah ataupun di mana ya, kita nggak pernah mendengar dia mengeluh. Bahkan menangis pun kita nggak lihat ya dengan penyakitnya itu. Nah, suatu waktu ujiannya memang berat ya. Ujian suatu waktu dulu pernah anak-anak sulungnya kan pondoknya kebakaran itu loncat dari ketinggian loteng sampai ke bawah ya. Masya Allah itu beliau itu mengantarkan anak yang dalam kondisi sakit begitu ya, kanker itu masih bisa menemani putranya tadi dan dia ridho dengan itu. Masya Allah ya, saya waktu itu lihat tuh ya Allah, sekuat inikah ya teman saya ini, sekuat itukah dia. Nah, rintangan dia ingatkan itu apa? Agar saya bisa ngaji, agar saya bisa berdakwah, agar saya bisa mengisi lagi, agar saya bisa menjalankan amanah lagi. Itu yang dia ingat. Tidak ada yang dia bicarakan ketika lo ketemu dengan kita, ya. Dan tidak pernah ketinggalan apapun majelis itu begitu. Kecuali kalau kondisinya belum pada hari itu sakit. Nah, maksudnya nggak bisa berjalan gitu ya pada hari itu kalau memang ada. Tapi sepanjang dia masih bisa berjalan, itu semua aktivitas itu dia lakukan. Nah, terakhir itu kan meninggalnya udah setelah sholat zuhur dan tidak ada yang membimbing dia. Pada sholat zuhur juga beliau sholat zuhur sendiri di kasur ini ya di bednya rumah sakit itu. Nah setelah itulah beliau meninggal. Masya Allah ya. Ini salamat min salamatil iman fil khatimah. Orang yang istiqomah dalam perjuangan dakwah. Ya makanya kita juga selalu meminta kepada Allah kan gitu ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut ya. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut. Terasanya sepertinya sama teman tuh ringan banget kematian itu. Nggak tersiksa kalau kita melihat sholat zuhur dalam kondisi memang sadar, tidak masih bisa diajak ngobrol sebelumnya juga. Nah, itu renungan, ya kan? Nah, itulah renungan kita melihat segala sesuatu fenomena di hadapan kita itu, kita berdoa kepada Allah, kita juga selamat imannya. Wa kaifiyati halihi fi qabdati malakil maut. Ya, itu tadi ya selamat imannya di dalam khotimah. Dan selamat cara-cara kondisinya ya saat malaikat maut itu menggenggam qabdati malikil maut. Nah, itu juga salam ya, selamat. Wahaya qadiru jawaba mungkarin wa nakirin. Ya. Dan adakah engkau itu juga mampu ya menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Nah, itu nasihat yang sangat luar biasa ya. Jadi para pengemban dakwah itu memang yang begini-begini itu harus sering ya harus sering diingatkan gitu. Kadang kan kita karena adu debat ya, ahli debat gitu. Mau bantah sana, bantah sini gitu kadang-kadang ya. Tapi kok kenapa objek dakwah itu nggak nerima-nerima gitu ya. Ya bisa jadi emang ada yang keliru dalam nafsiyah yang kita jalani gitu ya dari hati kita yang mungkin masih perlu ditazkiyah gitu perlu dibersihkan
Masih tazkir seperti ini ya. Kemudian wa ayyahtamma bihalihi fil qiyamati wa muwaqifiha. Dan dia juga harus memperhatikan keadaannya di hari kiamat itu. Wa muwaqifiha, dan situasinya gimana? Posisi kita nanti di hari kiamat itu seperti apa? Gimana kita? Nah, itu juga tazkiruh. Harus banyak bertazkiruh itu. Walau kita banyak juga ya membaca persoalan-persoalan politik itu harus ya, karena dakwah kita adalah dakwah politis ya. Tapi pengaruh lisan itu ya, yang kita dakwahkan kepada orang lain itu juga ditentukan kepada hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang senantiasa ya menginginkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, bukan yang lain. Bahkan kadang-kadang kita juga teman sendiri sering digibahi, mungkin ya begitu ya, atau mengulik persoalan-persoalan keluarga, suaminya dan sebagainya, sehingga sehingga bukannya nambah penyelesaian, malah makin retak misalkan. Ya, itu bisa saja nih di dalam berinteraksi ya, eh, di majlis-majlis kita itu. Wahai yang buru ala syirati saliman, dan adakah engkau berhasil selamat? Adakah adakah berhasil selamat di jalan syirat? Syirat itu saliman, selamat. Am yaqa'u fil hawiyah, atau justru jatuh di neraka jahanam. Ya, na'udzubillah ya. Ya, ini tazkirah yang luar biasa ya. Ini bahasa yang sederhana, dan ini sesuatu yang selalu kita lisan ingatkan, tapi walau alam apa itu sampai juga ke hati kita ya, atau itu hanya di dalam lisan-lisan para pengemban dakwah saja gitu. Dan itu juga nggak bisa menularkan pengaruh imannya kepada Allah dan hari kiamat itu kepada anak-anak kita ya, sehingga keadaan persoalan anak kita yang memang em, tidak begitu menyadari bahwa nanti hari kiamat itu dia mau ada di posisi mana gitu, terserahlah, yang penting saya di dunia ini begini begini begini, itu urusan belakangan. Nah, itu yang tidak kita harapkan sebenarnya pada diri kita dan juga generasi-generasi kita ke depan. Tapi generasi-generasi yang betul-betul mampu bertanggung jawab ya terhadap Allah Subhanahu wa taala dari semua perbuatan. Wa yastamirru dzikru hadhil asya'i fi qalbih, dan terus-meneruslah eh zikir ya hal ini, terus-teruslah mengingat hal yang tadi itu ya, segala sesuatu yang tadi di depan, yang sudah kita bahas itu di dalam hati kita. Fayaza'juhu an qararihi, sehingga itu mengguncang ya, mengguncang hati kita. Ada kecemasan di dalam diri kita itu. Apakah kita nanti itu posisinya memang ada di surganya Allah ya? Dan kita tidak mau ya, tidak mau dan tidak akan pernah
seberapapun kecilnya jilatan api neraka itu, gitu ya, kita nggak mau berlindung kepada Allah dari semua itu. Nah, inilah pengaruh jiwa itu akan bisa hidup ya, menghidupkan hati-hati yang mati gitu ya. Ya, hati-hati yang hidup dengan keimanan seperti ini, dengan tazkirah yang senantiasa seperti ini, itu mampu menghidupkan umat ya, kembali kepada kebangkitannya. Ya. Fagolayanu hadhihi niran ya. Kemudian lalu dia mengingat bergejolaknya panasnya api neraka itu. Wa nawhatu hadhihi al-masyaib yusamma tadhkiran. Dan berbagai aspek ya, musibah-musibah yang menimpa kita itu tergelincir pada api neraka itu, itulah yang disebut tazkir. Kalau kita belum mampu ya mengingat itu semua, ya mengingat tazkir kita, mengingat api neraka itu ya, gejolaknya, golayan, haziniron, gejolaknya api itu belum disebut tazkir. Kita bisa tazkir kalau kita mampu ya, secara pemikiran dan juga perasaan kita mampu menyerap itu dan punya rasa ketakutan yang sangat luar biasa terhadap niron tadi, terhadap api neraka tadi. Kalau itu belum mampu menusuk-nusuk ya hati kita, mengkecamukkan jiwa gitu, menggelisahkan perasaan kita ya tentang api neraka itu, maka itu belum disebut tadzkiron. Wa i'lamul dan ketahuilah wa i'lamul khalqi ya, dan memberitahu kepada orang-orang wa itla'uhum ala hadhil asya, dan menyampaikan kepada mereka tentang sesuatu ini ya, wa tanbihuhum ala taksirihim wa tafritihim, mengingatkan mereka, tanbih ya, mengingatkan mereka atas taksir, atas kelalaian mereka, wa tafritihim, dan perbuatan mereka yang melampaui batas ya, melampaui batas itu memang tugas pengemban dakwah, memang harus menyampaikan itu ya. Bisa jadi memang Allah belum beri kita generasi yang sekualitas itu begitu ya, yang mampu menanggung resiko ketika misalkan dia menyampaikan hukum-hukum Allah, dan berani mengingatkan siapapun gitu ya, mentazkirah ya, memberikan tazkir kepada orang-orang itu. Wa tabsyiruhum bi uyubi anfusihim, dan memperlihatkan kepada mereka aib-aib diri mereka, kesalahan-kesalahan mereka sendiri, kesalahan-kesalahan itu. Litamassa hararahu hadhihi nirani ahlal majlis, untuk merasakan ya panasnya api neraka ini menjilat orang-orang yang duduk bermajlis bersamanya. Maksudnya memperlihatkan aib itu bukan misalkan saya mencari kesalahan-kesalahan ibu-ibu, kemudian terus saya ungkapkan nih loh kesalahan ibu itu udah melakukan gini-gini gitu ya, enggak gitu. Tapi bagaimana dengan sebuah kesadaran di dalam majelis itu, uh, aib-aib diri mereka itu terungkap oleh mereka sendiri.
Sehingga itu eh, ya bisa bersentuhan dengan api neraka itu, begitu. Kalau saya melakukan ini dosanya begini pasti masuknya di sini. Nah, itulah yang mendorong dia nanti untuk bertobat, untuk berlindung kepada Allah, kemudian lebih giat lagi dalam beramal soleh kan begitu ya, bergiat lagi dalam dakwah, giat lagi menyiapkan generasi-generasi berikutnya yang lebih baik. Itu yang membuat dorongan itu. Dia berlari ya untuk jauh ya dari kemaksiatan tadi. وتجزئهم تلك المشائب ليتداركوا العمر الماضي بقدر الطاقة ya. Ya, sehingga menjadikan mereka itu cemas ya terhadap musibah yang akan menimpa mereka tadi, agar mereka itu menyadari umur yang lalu ya dengan kadar potensi yang mereka punya ya. Mampunya ya mereka akan berubah. ويتحسروا على الأيام الخالية في غير طاعة الله تعالى dan merasa menyesali ya hari-hari yang salih, hari-hari yang telah berlalu, hari-hari yang telah berlalu bukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu yang disesali. Kenapa saya tidak berdakwah ya, kenapa saya sholatnya seadanya, misalkan kenapa saya suka marah-marah terus sama suami tidak taat, suka membangkang misalkan. Terus kenapa sama anak saya lalai dan sebagainya. Hmm. Nah, itu yang dia koreksi terhadap dirinya. Hadhihi jumlatu ala hadha turiki tusamma wa'izun ya. Kalimat ini itu di atas apa yang disebut dengan wa'izun. Wa'izun itu nasihat. Jadi bedanya itu tadi ya, kalau tazkir itu ke kitanya, dari tazkir itu mendorong kita untuk menasihati orang lain. Kama law ra'aita anna as-sayla qad hajama ala dari ahadin wa kana huwa wa ahluhu fiha fataqulu al-hadar al-hadar firru minas sayl, ya sebagaimana jika engkau itu sesungguhnya banjir menghantam mengancam di rumah seseorang misalkan ya, banjir itu menghantam rumah seseorang, adalah dia dan keluarganya itu ada di dalamnya, maka apa yang engkau katakan? Pasti engkau akan mengatakan al-hadar al-hadar, itu bahaya, banjir, hati-hati, ya lari, ya kan gitu ya. Firru minas sail, lari dari banjir itu. Kan pastinya seperti itu ya. Kalau kita melihat ada banjir di rumah orang, berteriaklah gitu ya. Awas bahaya gitu, lari. Ya. وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار خبرك بتقلف العبارة والنكت والإشارة. Ya, ini ya retorika yang sangat mendalam dari Imam Al-Ghazali itu. Apakah dalam situasi yang seperti itu tadi ya, banjir yang akan menghantam rumah seorang tadi dan penghuninya ada di dalamnya itu, hatimu dalam kondisi ini ya ingin memberitahu pemilik rumahnya dengan menyampaikan berita menggunakan ungkapan-ungkapan humor, bukan umpan humor, kemudian isyarat yang dibuat-buat, pasti nggak gitu kan? Orang itu udah banjir mau menghantam rumahnya, terus kita pakai puisi misalkan, pakai syair, kan kayak gitu. Pastinya banjir, awas, lari, ayo gitu ya. Keluar dari rumah kan gitu.
bahasa-bahasa yang sederhana bisa dipahami dan itu bisa menyelamatkan orang tadi gitu. Ya mungkinlah kita bikin syair pada kondisi seperti demikian kan nggak begitu? Mengeluarkan kata-kata syair, ungkapan-ungkapan yang berat. Nah itulah dakwah gitu. Nggak perlu ungkapan-ungkapan yang macam-macam membuat orang itu nggak ngerti. Nah, ya itu ya. Wala yastahi albatah. Pasti kamu nggak akan melakukan yang kayak gitu, begitu ya. Fakadzalika halul wa'zi. Maka demikianlah kondisinya orang ngasih nasihat wa'zi ya, kepada manusia. Fayam bagi antajtani anha. Maka seharusnya dia menghindari yang takalluf tadi gitu ya, mempersulit diri dengan bahasa yang dibuat-buat. Termasuk kepada murid-murid kita itu nggak perlu bahasa-bahasa yang dibuat. Memilih diksi tapi memang nggak marah-marah ya. Kita mencoba untuk memahamkan itu saja nasihat itu begitu kan. Ya, misal dia melanggar syariat misalkan tidak pakai jilbab misal. Ya kita kan panggil itu ya tanya eh, anti kemarin pakai baju apa gitu ya keluar rumah. Nah, dia mungkin ada gelagat untuk eh, mencari alibi gitu ya, mencari alasan-alasan gitu. Kita tetap kembali kepada ininya. Cuma jawab itu saja. Apakah nanti kemarin ya ditambah pertanyaan kita gitu, pakai jilbab atau tidak? Kan gitu kan ya kalau dia udah kemana-mana itu. Nah, jadi kita nggak perlu menyampaikan banyak hal gitu. Cukup memastikan. Dah tidak misalnya. Ah, apakah itu sudah sampai ilmunya bahwa setiap perempuan yang sudah balik dia wajib pakai jilbab? Oh, sudah misalkan begitu ya. Nah, hukumnya apa? Haram. Apa hukumannya bagi orang yang melakukan keharuman? Kan itu kan enggak bahasa-bahasa puisi ya. Bahasa-bahasa yang emang tegas saja gitu. Surga, kalau dia misalkan oh ini ustazah kan ini gini ya udah kayak gitu tuh tinggal kasih-kasih lagi aja ini batasan pertanyaan itu begitu. Orang yang melakukan keharuman itu tempatnya di mana? Di surga atau neraka? Kan begitu kan? Kalau dia udah kemana-mana gitu kan ya. Ya kasih aja dua dua yang jelas gitu ya untuk dia pilih jawabannya. Nah, ya, tapi kan neraka itu ada di yaumul akhir kan gitu bilangnya. Nanti masih punya kesempatan untuk bertobat. Ya. Bagaimana caranya? Nah, kita kan dia jawab sendiri gimana gimana gimana. Ya dosamu tidak hanya kepada Allah, tapi kepada kedua orang tua ya kalau itu santri ya. Kalau saya suka gitu. Dosa itu tidak hanya kepada Allah, tapi kedua orang tuamu harus selesai di dunia ini. Karena anti itu berkhianat kepada orang tua. Itu bahasa khianat itu saya pakai itu kalau kalau ada yang sudah melanggar syariat. Tapi ya caranya memang enggak ini ya. Tidak marah-marah. Diajak ngobrol, gitu. Panggil sendiri. Alur pemahamannya. Ya, sampai dia mau menerima konsekuensi dari perbuatannya tadi gitu. Alhamdulillah sih kalau udah digituin tuh mereka lebih introspeksi ya, introspeksi diri. Nah, ya, bayang bagi anta zatan anha maka seyogianya menjauhi hal yang demikian yang tadi itu ya memberi nasihat jangan yang takalluf berat-berat. Wa khosratus saniyah, nah ada yang kedua ya. Tapi saya ingin memberikan kesempatan bagi ibu untuk diskusi ini disisain aja ya untuk minggu depan. Baik, serahkan kembali kepada saja. Ya, baik Ustazah. Jazakallah khairan katsiran atas pemaparannya yang Masya Allah. Silahkan bagi ummahat
semuanya Abah dan Mama yang mempunyai pertanyaan untuk bertanya. Ini juga sudah ada Ustazah di apa namanya di chat ya. Saya bacakan dulu untuk yang di chat sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama dari umahnya Ahmad ya, izin bertanya Ustazah. Iya, iya, iya boleh. Bagaimana Ustazah kiat-kiat kita agar selamat dalam keseharian? Apakah misalnya disiplin memiliki buku khusus untuk evaluasi harian, ataukah selalu punya sesuatu yang akan mengembalikan lintasan pikiran yang condong kepada kelalaian? Apakah ada contoh dari para ulama menjalani kehidupan yang berkarya dan berkah? Yang kedua dari Umma Adwa, izin bertanya Ustazah, bagaimana menyikapi ketika memberikan nasihat kepada orang lain, tapi nasihat itu tidak mendatangkan pengaruh buat orang lain? Dan yang kedua, ketika seseorang menyadari apa yang dilakukan itu ada kekeliruan, seperti telat bangun sholat, subuh, tidak tahajud, dan lain-lain, tapi itu sebatas renungan saja tanpa adanya perubahan yang berarti. Adakah yang salah dari proses renungan tersebut? Yaitu tiga pertanyaan Ustazah. Mungkin dijawab terlebih dahulu saja ya Ustazah ya. Ya, silakan. Oh iya, sebenarnya kan menghitung amal yang kita lakukan itu pastinya kita akan lakukan di setiap sholat yang satu dengan sholat yang lain sih sebenarnya ya evaluasinya yang bagusnya itu. Jadi tidak dihitung per harinya gitu. Dan ketika habis sholat subuh, dan itu ya kita melakukan tazkir saat kita memang sedang berdoa meminta sesuatu kepada Allah, apalagi ketika kita minta keselamatan tadi. Selanjutnya, kalau memang kita membutuhkan semacam catatan gitu ya untuk kedisiplinan kita tadi, nah itu bagus di awal ya, di awal perkara-perkara kalau memang kita ingin mengevaluasi itu ya secara baik gitu. Tapi kalau nggak begitu juga nggak masalah. Itu artinya evaluasinya sering dilakukan. Nah ya, jadi tidak eh, ada komitmen itu intinya. Kadang-kadang kita juga punya catatan ya, catatannya juga nggak dilihat lagi Bu dengan kesibukan. Kesibukan yang ada. Nah, ini tergantung apakah ini dibutuhkan oleh kita ataukah tidak ya. eh Ketika kita mulai lalai ya saran saya sih ini langsung segera tilawah Quran ya kalau lalai ya. Kadang ada lalai hati ya. Nah, segera aja baca Quran yang banyak atau berzikir banyak beristighfar. Nah, kalau contohnya ulama itu, kalau itu yang sudah mereka istiqomahkan, dan kalau mereka kan berniat tuh istiqomah dalam ibadah itu meskipun sedikit, ya. Ya, ketika misalkan yang diistiqomahin itu tidak dilakukan karena ada sesuatu, begitu sesuatu, maka mereka mengkodoknya, ya, diganti. Misal istiqomah di sholat duha misalnya, ya ternyata hari itu nggak dilakukan karena ada sesuatu hal yang itu juga uzur syar'i, ya mereka mengkodoknya. Nah, atau juga mereka menggantinya dengan infak, ya, dengan infak sedekah, ya, sedekah. Jadi diganti amal yang terlewatkan itu yang sudah diistiqomahkan tadi dengan yang lain penggantinya. Agar apa? Agar nilai pahala di hari itu yang diistiqomahkan tadi itu tidak berkurang ya. Kalau bisa itu bertambah. Seperti itu yang pernah saya pelajari ya uh, di kalangan ulama. Nah,
Itu harus ada komitmen memang ya, harus ada komitmen. Ya kalau tahajud yang kita istiqomahkan 8 rakaat setiap malam misalnya, ternyata malam itu hanya bisa 4 rakaat atau 2 rakaat. Nah, maka kita berazam ke sholat duha mungkin ya. Kalau karena sholat duha biasanya 4 rakaat, ya udah kita tarik jadi 12 misalnya. Sehingga ada pengganti amal soleh itu yang nilainya sama ya, yang nilainya bisa sama ya, faedahnya itu ya. Eh, Begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan itu cukup buat gambaran di pertanyaan Ummu Ahmad ini sama juga Ummu Adwa ya, akun U Adwa. Yang nomor 2 kalau saya nggak salah ini hampir sama ya. Ketika seorang menyadari apa yang dilakukan itu ada keliruan seperti telat bangun ya, sholat subuh, tidak tahajud, tapi itu sebatas renungan. Ya iya, enggak disebut tazkiroh ya kalau dia enggak menyadari itu bagian dari atau bagian dari kekurangan amalnya pada saat itu begitu. Maka dia harus cari amal pengganti ya. Mungkin aktivitas dakwahnya yang dia tingkatkan hari itu ya kan, atau dia melakukan tilawah Quran yang tadinya hanya sekian lembar menjadi berapa lembar gitu pada hari itu. Nah, itu hal-hal yang diistiqomahkan ya. Nah, bagaimana menyikapi ketika memberikan nasihat kepada orang lain tapi nasihat itu tidak mendatangkan pengaruh pada orang lain. Nah, ini kita sebagai seorang yang menasehati tentunya yang harus dievaluasi kitanya kan tentunya ya. Eh, yang namanya objek itu kan orang yang sedang kita bujuk gitu ya, hatinya yang hendak kita nasihati. Ya, pertama ganti uslub atau ganti strategi, jangan mengulangi strategi yang sama. Kalau dinyata strategi dengan uslub seperti itu, dengan gaya seperti itu, gagal. Ya, sudah gagal. Jadi kalau misalkan tetap dilakukan berarti membuat kegagalan yang sama berarti kan. Nah, jadi harus diganti uslubnya. Ya, kalau misalkan dia dinasihati nggak bisa dengan kalimat-kalimat yang tadi ya, yang pertama yangnya ternyata gagal gitu ya, nggak ada ngaruh, kalimat yang kedua juga gagal. Nah, carilah kalimat yang lain atau di suasana yang berbeda ya, tidak suasana yang sama. Jadi harus banyak uslub ya. Nah, dia harus banyak model cara ya untuk mendakwahi orang. Ya walaupun torikohnya talakian fikrian ya, talakian fikriannya juga itu suatu yang wajib ya. Talakian pikiran itu metodenya ya, metode mendakwahkan. Nah, apakah talakian pikiran ini juga sudah tersampaikan apa tidak? Kalau belum ya wajar nggak ngaruh gitu ya. Nah, tidak ngaruh. Jadi talakian pikirannya juga harus sukses itu. Nah, ini ada apa namanya ya? Ada hal yang memang harus kita miliki ya, keharusan kita untuk berpikir ketika mendakwahi orang itu pertama berpikir tentang konsep yang mau dibawa ya, konsep apa, maksudnya materi yang mau dibawa apa, kontennya apa kan gitu ya, konsepnya apa, targetnya apa misalkan gitu kan. Nah itu bicara konsep itu udah ada di benak kita tuh, ada di catatan dan itu sudah kita pahami. Kemudian metodenya kan talakian pikirian ya, konsep dengan talakian pikirian itu harus relate kan tuh. Nah kemudian nanti cari uslub ya, uslub ini macam-macam ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian kalau itu membutuhkan sarana pasti ya, ada wasilah atau sarana fisik yang harus kita gunakan, ya harus disertakan. Ya misalkan bedah kafah misalkan gitu ya. Itu kan sarana fisik yang sekiranya kita nggak bisa. Konsepnya bedah kafah kan tuh konsep kan. Itulah yang dijalankan gitu. Ternyata karena ceramah aja, ngobrol-ngobrol aja tuh, ngobrol kemana, mau ngobrol ke sini gitu, nggak dapet pengaruhnya gitu ya, karena banyak ngobrol kulinernya, banyak ngobrolin temennya ya, materinya enggak gitu ya, ya udah karena orangnya seperti itu, usulnya kayaknya ya udahlah beda kafah saja begitu. Jadi materi itu dapatnya mungkin dipilihkan kafah yang relate yaitu dengan kondisi pemahaman beliau begitu ya, more objek tadi. Jadi itu ya berpikir tentang konsep, uslub
metode ya, thoriqoh, uslub dan sarana. Ini buku saya tentang ini tuh belum keluar juga. Ya, saya mau didik anak. Baru saya lanjutkan tadi. eh, ya merasa ini juga gitu. Harusnya tahun ini udah harus selesai. Kemudian saya merasa dalam berdakwah, ini saya baca langsung ya teh, itu ya. Ya, Eh, silakan Cukup Ustazah. ya, nanti feedbacknya sebentar ya. Saja saya merasa dalam berdakwah saya seperti asing dari keluarga, seperti dijauhi termasuk dari lingkungan sekitar. Apakah berarti penyampaian keras dan salah? Apakah mesti dipoles lebih halus saja gitu? Maaf ya, chat tadi ikut nangis jadi oke, makasih. Iya, ini kalau kita diasingkan itu resiko. Ya namanya juga berdakwah ya, namanya juga menasihati. Dakwah, pada dakwah kita adalah dakwah yang ideologis ya, dakwah politis juga yaitu. Eh, Tidak ada perubahan dalam konsep ya, tidak ada perubahan dalam metode kita berdakwah. Yang boleh kita rubah itu adalah cara kita menyampaikannya. Nah, itulah ranah uslub. Metode itu juga cara berpikir tentang cara menyampaikan, tapi talakian fikrian. Nah, ya, itu nggak boleh dirubah tuh, ya. Dalam berdakwah itu talakian fikrian itu harus selalu ada. Sedangkan uslub emang berdakwah memikirkan tentang cara, tapi ini bisa berubah begitu, ya, bisa beragam cara kita melakukannya, menyampaikannya. Kalau kita evaluasi saja. Kalau misalkan apa ya keras banget gitu kita menyampaikan selama ini dirasa begitu ya, tapi tanpa merubah konsep ternyata kita bisa kok dengan apa ya lebih lembut, lebih halus gitu kan ya. Atau eh, kesannya ke kita itu lebih ini ya, dia lebih menerima begitu ya, gaya kita kan gitu kan. Nah, itu enggak masalah kalau itu ya. Nah, jadi eh, tinggal dievaluasi saja. Apakah yang masalah itu di uslub kita? Ya, itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau uslub yang kita sampaikan tentang ini itu kayak gitu uslubnya gitu ya, ternyata gagal, jangan diulang gitu ya, karena udah terbukti kegagalannya. Jadi harus dicari yang lain. Makanya nggak boleh kalau berpikir uslub ini dia kan banyak ya. Eh, jadi jangan sampai mati gaya gitulah di hadapan keluarga yang sedang kita dakwahi, ya kan? Objek-objek dakwah kita, tokoh dan sebagainya. Nah, itu jangan mati gaya gitu, ya. Ada saatnya kita harus gas gitu ya. Ada saatnya memang ditarik dulu gitu, tarik ulur dulu gitu ya, misalkan kayak ini, kayak layang-layang gitu kan ya, biar dia terus mengudara gitu tuh kan ada saatnya tarik, nah terus selesainya oh meninggi, nah kayak gitu ya, tapi dalam kendali ya, dalam kendali kita. Seperti itu. Nah, emang harus banyak belajar hal yang seperti ini ya. Amin. Ya, cukup mungkin ya itu untuk Ummu Ya, Hanifah dan dua ya sama Ummu Ahmad. ya Ustazah. Baik, apakah ada tanggapan? Ya, cukup ya. Tadi Ummu Adwa izin sholat dulu. Ya, ya Alhamdulillah. Mungkin kalau masih ada satu lagi, silakan Uma. Saya buka satu lagi pertanyaan. Kalau masih ada, silakan. Boleh langsung aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, ini saya mau bertanya, izin. Kadang-kadang kan gini ya Ustazah, melaksanakan sholat. Itu nanti kita melaksanakan memang di awal dengan khusyuk niat yang baik gitu kan, karena Allah. Tapi saat melaksanakan sholat itu di perjalanan sholat tadilah prosesnya itu akhirnya ini bisa kayak ingat yang lain gitu Ustazah, bisa ingat yang lain gitu. Padahal ini sudah sih sedang sholat. Berarti khusyuknya itu kan hilang ya Ustazah. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana yang kita itu dalam masalah sholat itu tetap khusyuk gitu sampai akhir sholat sendiri. Nah, itu satu Ustazah. Kemudian
yang kedua, memang dalam dakwah ini luar biasa ya Ustazah rintangannya. Bahkan orang itu dengan secepat itu tuh bisa kayak langsung gak suka gitu sama kita. Padahal yang kita sampaikan ini berasal dari Islam loh gitu. Nah, itu bagaimana ya Ustazah kita bersikap ke mereka, ya kan? Nah, itu mohon pencerahannya Ustazah. Ya. Ya, ya silakan Ustazah. Iya. Oh, khusyuk itu kualitas ya, kualitas sholat. Dan harus selalu kita upayakan ya, mengupayakan sholat khusyuk itu eh, pertama memahami betul ya bahwa sholat adalah dalam rangka beribadah kepada Allah dan kita sedang berhadapan langsung ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyadari betul makna dari apa yang kita baca dan apa yang kita gerakkan. Itu ya, harus banyak pemahaman tentang eh, pergerakan sholat dan juga bacaan sholat. Serta pemahaman fikihnya ya, itu harus sempurna. Ya, itu membantu kita untuk khusyuk. Kemudian eh, sholat itu harus diawali khusyuknya itu ya, khusyuknya itu harus diupayakan diawali sejak kita berwudu ya. Itu insya Allah kan banyak membantu dari mulai kita berwudu sampai melaksanakan sholat itu tidak ada aktivitas lain apalagi sambil lihat HP ya. Lihat HP gitu ya atau yang lainnya ya, kecuali kalau kita memang biasanya sama anak ya, ya sama anak itu kan semuanya dalam rangka menyiapkan ya sholat tadi. Eh, Selanjutnya eh, fokus ke yang kita baca ya. Kalau kita sholat sendirian, eh, yang kita baca itu mampu didengar oleh telinga kita sendiri. Nah, itu cukup membantu ya, cukup membantu. Jadi apa yang kita baca itu bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Nah, kalau kita berjamaah ya berarti serius mendengarkan, ya mendengarkan bacaan imam. Nah, di setiap kata-kata yang kita baca itu ya kita maknai, gitu ya kita maknai. Misalkan eh, Allah apa namanya Al-Fatihah, misalnya itu kita maknai apa yang kita baca itu kita maknai. Dalam perjalanannya kan selalu teringat apa. Begitu kita sadar ya kita berupaya sekuat tenaga untuk menepis ingatan itu. Balik lagi kepada apa yang sedang kita baca dan pergerakan yang sedang kita lakukan. Itu kan setiap pergerakan itu memang harus kita sadar, ya, kita sadar semua. Saat kita takbir, saat kita sedekah, ya, saat kita ruku, tidak, itu termaknai semua oleh kita. Itulah ikhtiar kita di dalam meningkatkan kualitas sholat. Nah, terlebih lagi adalah meminta kepada Allah. Ya, ya Allah, beri aku khusyuk dalam sholat. Minta kepada Allah. Ya, memang biasanya Allah akan berikan kita kekhusyuan itu seiring dengan ikhtiar yang kita lakukan. Ya, ya Allah, hindari hati yang lalai. Dan itu ya, lalai dalam mengingatmu dalam sholat. Itu selalu didoakan. Insya Allah membantu. Ya, makanya khusyuk itu uh, bukan rukun sholat. Kalau khusyuk rukun sholat, adalah sholat kita nggak sah semua. Ya, jangankan kita Ali bin Abi Thalib aja kan ketika diuji oleh Rasulullah saat dia sholat, kamu bisa sholat khusyuk, nanti aku kasih hadiah ya, sorbannya.
Begitu dia sholat, habis selesai sholat itu, nggak tahu ya Allah alam ini benar berita itu tidak, tapi saya mendengar itu sejak kecil sampai saya sekolah di sana masih dengar yang kayak gitu ya. Begitu selesai Ali bin Abi Thalib itu sholat, Rasulullah langsung tanya, "Oh, mau sorban yang warna mana?" Gitu. Warna hijau katanya. Jadi sholatnya dalam sholat itu dia nggak khusyuk, dia udah tahu karena dia emang mengingat itu begitu. Nah, iya, sekalibernya Ali bin Abi Thalib pun begitu ya. Tapi ada episode-episodenya memang orang tuh khusyuk ya. Siapa ya namanya itu di perang apa ya? Saya lupa ya. Kelemahan saya itu mengingat nama orang dan mengingat peristiwa itu apa. Tapi ceritanya itu seperti ini. Ada dua orang sahabat bertugas untuk menjaga kemah gitu ya, menjaga pertahanan di situ di masa itu begitu. Kemudian dua orang sahabat ini bilang ke sahabat yang satunya, udah nanti antum tidur saja gitu. Jadi giliran kata dia. Nah, yang giliran yang terjaga di malam itu melakukan sholat tahajud. Nah, ternyata ada musuh yang datang ke kemah itu eh, memanah gitu ya, memanah sahabat yang lagi sholat ini kenalah tangannya, ya berdarah lah tangannya itu, tapi dia terus lanjutkan sholat, ya lanjutkan sholatnya sampai akhirnya hampir eh, berpingsan, ya, berpingsan. Kemudian dia bangunkan saudaranya tadi, bangun ada musuh katanya. Aku kena panah. Kenapa kamu ya gitu lah ya. Tapi itu ya sahabatnya yang eh, menikmati ya menikmati sholat itu sampai nggak kerasa panah yang ketus, bukan nggak keras, pokoknya mampu menyelesaikan sholatnya itu meskipun panah itu melukainya begitu. Kalau kita itu udah teriak-teriak kan kalau kita itu ya. Ya, tapi kualitas sahabat memang demikian. Hmm. Nah, ya segitulah kualitas sahabat yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu. Nah, apakah kualitas kita juga demikian? Ya kan? Eh, ya jauh mungkin gitu. Ya kalau jauh ya pertolongan Allah juga jauh, masih jauh. Allah alam. Itu satu tadi ya. Ya dakwah. Dakwah tuh kepada orang yang tertarik aja Bu. Yang nggak tertarik nggak usah. Banyak kok yang tertarik itu ya. Yang belum tertarik nggak usah. Nanti proses selanjutnya ya, mungkin dia akan tergiring dengan opini berikutnya. Tapi eh, yang tertarik saja. Nggak usah berlama-lama kepada yang tidak tertarik. Apalagi menolak. Nah, maka yang diutamakan itu, objek itu kan yang anti sistem atau anti rezim gitu ya. Nah, itu yang diutamakan itu ya. Daripada yang pro rezim gitu ya, pro sistem sekarang itu rada susah mendakwakan. Ya, jadi yang pro Islam kemudian mereka memang inginkan perubahan ya, anti rezim, tapi nggak tahu jalan perubahannya kemana. Nah, itu lebih lebih mudah ya untuk mendakwakan. Biar energi kita juga efektif ya, efisien, nah, dan mengenai target sasaran. Ya, Allah alam. Ya, baik. Saya kira cukup ya Ustazah untuk diskusi di sore hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan di pekan depan. Mudah-mudahan kalau masih ada tanggapan atau pertanyaan bisa nanti dilanjutkan di diskusi pekan depan. Baik, sebelum kita akhiri Ustazah, seperti biasa sedikit penutup untuk kita semua di sore hari ini. Ya, inti dari pembahasan kita hari ini itu adalah kita sedang bahas tentang tadzkir dan mau'izah ya. Mau'izah. Ya, mudah-mudahan itu menjadi bekal buat kita semua. Tinggal kita memakannya. Demikian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan katsiro kepada Ustazah atas ilmunya di sore hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keridhaan dalam setiap langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiro kepada Abah dan Ummahat semuanya yang sudah hadir di sore hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan di pekan depan. Semoga setiap detik yang kita berikan untuk berada di menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh dan menjadi bekal ketika kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri kajian kita di sore hari ini dengan istighfar 3 kali, doa akhir majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.